Kembali disergap pemirsa, diduga korsleting listrik sebuah minibus terbakar di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Api muncul dari bagian mesin mobil. Kobaran api membakar sebuah minibus di Jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa terjadi saat mobil melaju dari arah Yosudarso menuju Cempaka Putih dan secara tiba-tiba mengeluarkan percikan api dari bagian mesin. Pengemudi sempat menepikan kendaraannya di bahu jalan, namun api dengan cepat membesar dan merambat ke seluruh badan mobil hingga habis terbakar. Kebakar sih mas, korsleting listrik. Iya, soalnya dari samping sebelah supir itu keluar asap. Kurang lebih seperti itu. Dalam mobil tadi ada berapa orang? 2 orang doang, saya sama teman saya wanita. Petugas dibantu warga berusaha memadamkan api. Jadi pemilik pengendara awal mulanya mencium bau hangus, kemudian menepi, selanjutnya terjadi percikan api. Api berhasil dipadamkan dengan 1 unit pemadam kebakaran sekira pukul 11.15. Demikian dilaporkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat kejadian ini arus lalu lintas dari arah Yosudarso Tanjung Priok Jakarta Utara menuju ke Cempaka Putih Jakarta Pusat mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Akibat melanggar aturan PPKM level 3, 2 tempat hiburan malam di Kuningan, Jakarta Selatan dan Kota Bekasi, Jawa Barat disegel. Hasil tes urin seorang wanita pemandu lagu positif mengkonsumsi sabu. Petugas melakukan razia tempat hiburan malam yang masih membandel saat berlakunya masa PPKM level 3 di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebuah ruang karaoke kedapatan masih beroperasi. Setelah dilakukan tes urin, satu pemandu lagu positif narkoba jenis sabu. Pada lokasi tempat hiburan lainnya di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, petugas mendapati ratusan pengunjung yang sedang berkerumun tanpa menerapkan protokol kesehatan. Pada saat kita datangin, itu ada satu room yang ada tamunya, dan kita lakukan cek urin. Di antara tamu itu 1 orang positif, dan saat ini sudah kita amankan kantor. Untuk karaoke sendiri kita lakukan penyegelan karena sudah melanggar peraturan dari PPKM level 3. Akibat melanggar aturan saat PPKM level 3, 2 tempat hiburan malam tersebut ditutup sementara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, korban tewas akibat kebakaran lapas Tangerang bertambah menjadi 45 orang. Salah satu napi meninggal dunia setelah 4 hari dirawat di RSUD Tangerang akibat luka bakar 60%. Jenazah Haryanto alias Bule, warga Jalan Swadaya korban kebakaran lapas Tangerang telah dimakamkan di TPU Duri, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Narapidana kasus narkoba ini meninggal dunia setelah 4 hari dirawat di RSUD Tangerang akibat luka bakar 60%. Jumlah korban tewas akibat kebakaran menjadi 45 orang. Meski ikhlas, keluarga berharap polisi bisa mengungkap penyebab pasti kebakaran tersebut. Langsung saya dikasih kabar sama pihak rumah sakit bahwa abang saya meninggal dunia. Nggak lama kemudian ada pihak LP nelpon saya, langsung ke TPU. Tapi udah selesai dimandiin. Dari 45 korban tewas, tim DVI Polri berhasil mengidentifikasi 3 identitas jenazah baru. Total 10 jenazah telah berhasil teridentifikasi. Sementara 31 lainnya masih dalam proses pencocokkan data antemortem di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran lapas yang diduga akibat korsleting listrik. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang mahasiswi Universitas Negeri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas tergantung di depan kamarnya. Ibu korban histeris hingga pingsan. Tali dan kertas diduga surat wasiat korban diamankan polisi. Warga digemparkan dengan tewasnya seorang mahasiswi semester akhir Universitas Negeri di Makassar di kamar rumahnya di kawasan Tamalan Rea, Kota Makassar. Polisi yang melakukan olah TKP mendapati jasad korban tergantung di depan kamarnya. Tak kuasa menahan sedih, ibu korban pingsan dievakuasi warga ke dalam mobil. Keluarga menolak dilakukan otopsi dan membawa jasad sulung dari dua bersaudara ini ke kampung halaman di Pangkajene. Sementara tali serta diduga surat wasiat korban disita polisi untuk kelengkapan penyelidikan. Satu mahasiswa di perguruan tinggi negeri di wilayah Makassar. Yang kami sita yaitu tali yang dipakai untuk gantung diri. Untuk sementara apa motif kejadian ini sudah ketahui atau bagaimana? Untuk motifnya kami masih dalam tahap penyelidikan. Dugaan sementara, korban nekat mengakhiri hidup karena hubungan asmaranya kandas. Meski demikian, polisi masih mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan penyebab kematiannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Pemirsa, video perdagangan daging anjing viral di media sosial. Pedagang daging anjing di Pasar Senen, Jakarta Pusat ditangkap polisi. Lapak penjualan ini ternyata telah beroperasi sejak 6 tahun lalu. Video perdagangan daging anjing di Pasar Senen, Jakarta Pusat yang direkam komunitas Animal Defenders Indonesia ini viral di media sosial. Sejumlah lapak di Blok 3 Pasar Senen menjajakan daging anjing, bahkan terlihat bagian tubuh anjing yang masih utuh. Dalam satu hari, para pedagang bisa menjual minimal 4 ekor anjing. Manajemen Pasar Senen mengakui adanya praktik perdagangan yang ternyata telah beroperasi sejak 6 tahun lalu. Pelaku penjual daging anjing telah ditangkap. Dan tadi kami sempat mencari informasi terkait keberadaan para penjual daging anjing tersebut. Menurut dari petugas keamanan Pasar Senen ini, mereka sudah dibawa oleh pihak kepolisian sejak pagi tadi untuk dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut. Kami selaku manajemen telah melakukan pemanggilan dan melakukan sanksi administrasi, yang mana kedepannya apabila pedagang tersebut masih melakukan hal yang sama, kedepannya akan dilakukan tindakan secara tegas, baik itu penutupan secara sementara ataupun penutupan secara permanen. Wakil Gubernur DKI Jakarta menegaskan akan memberi sanksi kepada pelaku karena melanggar UU nomor 18 tahun 2012. Ini akan ditindak ya, akan ditegas dan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan. Nanti biar Pasar Jaya yang mengatur dan nanti ada aparat yang akan menyelidiki kasusnya. Karena ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Pangan dan Konsumen. Selain melakukan evaluasi, pihak pasar juga akan menindak tegas bahkan menutup lapak apabila ada pedagang yang masih nekat menjual daging anjing. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 140 orang menjadi korban penipuan investasi bodong di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dengan kerugian mencapai biliaran rupiah. Pelaku menjanjikan bunga keuntungan dari usaha mukena yang akan dipasarkan di Malaysia. Namun pelaku ternyata tidak memiliki usaha apapun, menipu korban bermodalkan foto mukena. Foto-foto mukena ini memikat 140 orang warga Bukit Tinggi, Agam, bahkan luar daerah Minang untuk menanamkan modal usaha yang besarnya beragam dari 2,5 juta rupiah. Apalagi Riza Zulia pemiliknya menjanjikan keuntungan dari uang yang disetorkan hingga 40%. Riza Zulia meyakinkan para anggotanya usaha mukena dan selendang khas Minangnya akan dipasarkan hingga ke Malaysia. Karena pandemi COVID dan PSBB di Malaysia, karena kan mereka juga mengirimkan barang itu ke Malaysia. Karena terhalang PSBB, makanya penjualan jadi terhambat, makanya bagian dividen dari pengelola ke investor jadinya juga tidak diberikan. Nah, akhirnya di bulan Juli
saat para investor sudah berkumpul untuk menindaklanjuti sebenarnya investasi ini ada atau tidak. Nah, mulai dari situ mereka sudah mulai memberitahukan kepada investor ternyata kalau bisnis ini sebenarnya tidak ada, hanya fiktif belaka. Setelah para korban melaporkan kasus penipuan ini ke kantor polisi, Riza Zulia mengakui kesalahannya dan telah menipu para korban. Saya, Riza Yulia, meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua investor bahwa saya telah melakukan penipuan dengan rangkaian kebohongan. Selama ini, saya menggunakan uang modal investor untuk membayar bagi hasil investor yang lain. Di dalam surat pernyataan ini, semua yang tersangkut pada poin 3 tidak mengetahui mengenai penipuan yang saya lakukan dan baru mengetahuinya pada hari ini. Saya sangat menyesal sekali perbuatan saya dan akan bertanggung jawab. Kasus penipuan ini kini ditangani Polda Sumatera Barat. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah 14 tahun korban perkosaan nekat membuang bayi darah dagingnya ke sumur di belakang klinik di Banyuwangi, Jawa Timur. Ironis, korban menjadi korban perkosaan tetangganya sendiri, seorang kakek 5 cucu. Menggunakan tali dan tabung oksigen, petugas mengevakuasi jasad bayi dari dalam sumur yang terletak di halaman belakang klinik Desa Dadapan, Banyuwangi, Jawa Timur. Evakuasi terkendala dinding sumur yang sempit, namun setelah 1 jam pencarian, jasad bayi laki-laki malang tersebut berhasil diangkat dari sumur sedalam 20 meter. Tak disangka, dari pemeriksaan CCTV, pelaku pembuang bayi adalah remaja wanita 14 tahun yang mendaftar sebagai pasien di klinik untuk berobat. Namun saat akan diperiksa, ia izin ke toilet dan tak kunjung kembali. Hingga akhirnya petugas klinik menemukan ceceran darah di kamar mandi yang mengarah ke sumur lokasi pembuangan bayi. Tadi pagi kesini periksa itu keluhannya nyeri perut, tapi terus numpang ke kamar mandi kok lama, nggak selesai lama, mungkin 20 menit lebih ya di kamar mandi. Terus kita periksa, tapi banyak pasien lain juga, jadi kita memang tidak terlalu ngeh ya ibaratnya. Lalu setelah pasien selesai, kita mau ke dapur lah, mau minum, kok banyak jejak darah gitu. Motif pelajar SMP membuang bayi ini karena panik mengetahui dirinya tengah hamil 5 bulan. Ironis, ia diperkosa oleh seorang kakek tetangganya sendiri. Kakek 60 tahun yang telah memiliki 5 cucu ini ditangkap, mengaku mengancam dan mencabuli korban saat orang tuanya pergi ke warung. Sehingga mereka ataupun yang bersangkutan korban tersebut membuang janinnya yang berusia 5 bulan. Mengapa sebab ataupun modus operandinya adalah ternyata korban ini diiming-imingi, kemudian orang tuanya disuruh beli rokok untuk melakukan penipuan ataupun perubahan yang tidak sebenarnya terjadi, sehingga disitulah kesempatan daripada pelaku ini untuk melakukan perbuatan persetubuhan. Pelaku perkosaan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara bocah pelajar SMP tersebut kini dalam pendampingan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo melaporkan. Pemirsa, seorang wanita mencuri handphone di kios sembako di Purwakarta, Jawa Barat. Pelaku berpura-pura membeli telur di toko korban. Wanita pelaku pencurian handphone ini berpura-pura belanja di kios sembako Pasar Rebo, Purwakarta. Sebelum beraksi, pelaku memantau situasi terlebih dahulu. Pemilik kios sibuk melayani pembeli lain. Pelaku berpura-pura membeli telur ayam sambil menggeser handphone ke pinggir meja. Pelaku kemudian mengambil handphone yang disembunyikannya di kerudung. Sadis seorang bocah tewas dimutilasi oleh tetangganya. Jasad ditutupi daun kelapa sawit. Mengapa pembunuhan sadis ini terjadi? Sergap kembali dengan informasi lengkapnya.